Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berudi Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku.
apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, bisa diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Kau sombong sekarang. Tuhan, ampunkan saya. Saya pecah belahkan orang. Saya salah gunakan kuasa dan wang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Ya Allah, tolong! Ya Allah, ayah, tolong! Ma, Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar
dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlobang. Lalu kemudian usus, sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayyuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang Qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah. Sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang, yang suka datang, yang tak suka tak datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu,
berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan. Dia tak menuntut, dia senyum. Dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra, baca Quran, Iqra, baca Yasin. Malam Jumat Iqra, baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca, karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa. Bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya. Kenapa aku hidup hanya dosa saja? Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa?
karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasharat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah 25 Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Saksikan ujian, mujizat, dan teladan iman mereka yang luar biasa. Setiap kisah adalah panduan hidup dan cahaya bagi jiwa kita. Dari kesabaran, keberanian, hingga ketaatan yang sempurna, semua mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mari kita mulai perjalanan epik ini dan temukan hikmah abadi dari para nabi dan rasul. Nabi Adam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama. Allah menciptakannya dari tanah liat, lalu meniupkan ruh sehingga ia hidup. Malaikat diperintahkan bersujud sebagai penghormatan, namun iblis menolak karena sombong. Adam ditempatkan di surga bersama Hawa, tetapi tergoda bujuk rayu iblis hingga memakan buah terlarang. Mereka kemudian diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Dari Adam lahirlah keturunan manusia. Mukjizatnya, penciptaan langsung tanpa ayah dan ibu, ilmu tentang segala nama, serta doa taubat yang diijabah Allah.
Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal saleh, tekun, dan cerdas. Ia disebut sebagai nabi pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, serta memahami ilmu perbintangan. Allah mengangkat derajatnya dan menjadikannya teladan umat. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah semata, namun banyak yang menolak. Meski demikian, ia tetap sabar berdakwah. Mukjizatnya, Allah mengangkatnya ke langit, memberi ilmu pengetahuan luas serta kemampuan mengajarkan peradaban manusia. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya yang menyembah berhala. Namun hanya sedikit yang beriman. Kaumnya mengejek, mengolok-olok, bahkan menantang azab Allah. Atas perintah Allah, Nuh membuat bahtera besar di atas gunung. Saat banjir besar melanda, Nuh membawa pengikutnya yang beriman serta hewan berpasang-pasangan. Putranya yang kafir memilih menolak ajakan dan ikut tenggelam. Mukjizat Nuh adalah keselamatan dalam banjir besar, doa-doanya yang mustajab, serta kapal besar yang menyelamatkan umat beriman. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang tinggal di padang pasir dengan kekuatan luar biasa dan bangunan megah. Mereka sombong, kufur, dan menyembah berhala. Hud mengingatkan mereka agar bertakwa, tetapi mereka menolak, bahkan menantang azab. Hud tetap sabar dan menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan amanat Allah. Mujizatnya, selamat dari azab besar berupa angin topan yang sangat dingin dan keras yang membinasakan kaum Ad. Hanya Hud dan pengikutnya yang beriman yang selamat. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, bangsa yang pandai memahat gunung menjadi rumah. Mereka meminta mujizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Allah mengabulkannya, tetapi Soleh memperingatkan agar unta itu tidak diganggu. Kaum Samud justru membunuhnya karena kesombongan. Setelah 3 hari, azab Allah datang berupa suara menggelegar dan gempa yang menghancurkan mereka. Mujizat Soleh adalah keluarnya unta betina dari batu, tanda kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, lahir di tengah masyarakat penyembah berhala. Sejak kecil, ia menolak menyembah selain Allah. Ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya, lalu selamat dari api besar yang dilemparkan Namrud sebagai hukuman. Allah mengujinya dengan perintah menyembelih putranya, Ismail, tetapi diganti dengan hewan sembelihan. Ia juga membangun Ka'bah bersama Ismail. Mukjizatnya, selamat dari kobaran api, doanya mustajab, dan menjadi bapa para nabi. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom yang terkenal melakukan perbuatan keji sesama jenis. Ia memperingatkan mereka agar kembali ke jalan Allah, namun mereka menolak bahkan mengancam. Allah kemudian mengutus malaikat untuk menghukum mereka. Lut diperintahkan keluar dari kota bersama pengikutnya. Istrinya termasuk yang binasa karena ingkar. Azab Allah datang berupa hujan batu dan gempa yang membalikkan kota mereka. Mukjizatnya adalah keselamatan bagi Lut dan orang beriman. Putra Nabi Ibrahim yang dikenal sabar dan taat. Saat ayahnya mendapat perintah menyembelihnya, Ismail dengan ikhlas menerima. Namun Allah mengganti dengan seekor kambing. Ia membantu Ibrahim membangun Ka'bah, serta menjadi leluhur bangsa Arab. Mujizatnya, kesabaran luar biasa, selamat dari ujian penyembelihan, serta doanya mustajab. Ismail juga dipercaya mendirikan sumur Zam-Zam bersama ibunya, Hajar, yang menjadi sumber air abadi di Mekah. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Lahir sebagai jawaban doa panjang setelah usia senja. Ia tumbuh sebagai sosok yang bijak dan berakhlak mulia. Ishak meneruskan dakwah ayahnya, mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi penyembahan berhala. Allah memberinya keturunan yang mulia, termasuk Nabi Yakub. Mujizatnya adalah keberkahan usia panjang, keturunan yang menjadi penerus nabi-nabi,
serta doa yang dikabulkan Allah. Nabi Yakub adalah putra Ishak yang juga disebut Israel. Ia memiliki 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf. Yakub terkenal dengan kesabarannya, terutama ketika Yusuf hilang karena perbuatan saudara-saudaranya. Meski berduka, ia tetap bertawakal. Yakub mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya agar selalu menyembah Allah. Mukjizatnya adalah doa yang mustajab, kekuatan sabar luar biasa, serta keteguhan iman. Ia menjadi bapak dari Bani Israel. Nabi Yusuf adalah putra Yakub yang dikenal sangat tampan dan berhati mulia. Saudara-saudaranya iri, lalu membuangnya ke sumur. Ia ditemukan, dijual sebagai budak, hingga difitnah dan dipenjara. Dengan izin Allah, ia menafsirkan mimpi Raja Mesir, lalu diangkat menjadi penguasa. Mukjizatnya menafsirkan mimpi dengan tepat, wajah penuh cahaya yang menenangkan, dan kesabaran luar biasa. Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya dan memaafkan saudaranya. Nabi Ayub adalah teladan kesabaran. Ia kaya raya dan banyak keturunan, namun Allah mengujinya dengan penyakit parah bertahun-tahun, kehilangan harta, dan wafatnya anak-anaknya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Istrinya setia merawatnya. Doanya, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang." Allah pun menyembuhkannya dan mengembalikan kenikmatan hidupnya. Mukjizatnya adalah kesembuhan luar biasa dari penyakit, serta keluarnya air yang menyembuhkan dari bumi. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian yang curang dalam timbangan dan takaran. Ia menyeru mereka agar jujur, adil, dan hanya menyembah Allah. Namun kaumnya menolak, bahkan meremehkannya. Syuaib tetap sabar dan menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa gempa besar dan suara menggelegar yang membinasakan mereka. Nabi Dzulkifli alaihissalam dikenal sebagai nabi yang sabar dan adil, diutus kepada kaumnya menurut sebagian tafsir untuk menegakkan keadilan dan ketakwaan. Ia terkenal karena kesabaran luar biasa dalam menghadapi kaum yang zalim, dan Allah memberinya berkah panjang umur dan keberhasilan dalam kepemimpinan. Mukjizatnya lebih pada keteguhan iman dan keadilan dibanding mukjizat fisik yang besar seperti Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi Musa, kalimullah, lahir di Mesir saat Fir'aun membunuh bayi Bani Israel. Ibunya menghanyutkannya di sungai, lalu ia diasuh di istana. Setelah dewasa, Musa diutus menghadapi Fir'aun. Mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular, membelah Laut Merah, tangan bercahaya, dan turunnya mana serta salwa. Ia juga menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai. Meski begitu, Bani Israel sering membangkang. Musa tetap sabar dalam memimpin mereka. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang fasih berbicara. Allah mengangkatnya sebagai pendamping Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ia membantu menenangkan Bani Israel saat Musa pergi menerima Taurat. Namun sebagian kaumnya tergoda menyembah patung anak sapi buatan Samiri. Harun menegur mereka, tetapi banyak yang membangkang. Mukjizatnya adalah kefasihan luar biasa dalam berbicara dan keberanian mendampingi Musa dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Nabi Daud adalah raja sekaligus nabi yang adil. Ia dianugerahi suara merdu hingga gunung dan burung bertasbih bersamanya. Allah memberinya kitab Zabur sebagai pedoman umat. Ia ahli dalam peperangan dan ditempa sejak muda ketika mengalahkan Jalut dengan ketapel kecil. Mukjizatnya melembutkan besi dengan tangan tanpa api, suara indah yang menenangkan, serta keadilan luar biasa dalam memutuskan perkara. Daud membangun kerajaan yang kuat dan penuh berkah. Putra Nabi Daud yang mewarisi kerajaan besar.
Allah memberinya kemampuan berbicara dengan hewan dan menguasai bangsa jin. Ia memimpin dengan bijaksana, bahkan angin tunduk padanya. Kisahnya terkenal saat menundukkan Ratu Bilqis menuju Islam. Mukjizatnya dapat memahami bahasa semut dan burung, memindahkan singgasana Bilqis sekejap, serta kendali atas jin dan angin. Sulaiman tetap rendah hati meski memiliki kekayaan luar biasa. Nabi Ilyas diutus kepada kaum yang menyembah berhala Baal. Ia mengingatkan mereka agar bertakwa, namun hanya sedikit yang beriman. Meski kaumnya keras kepala, Ilyas tetap sabar berdakwah. Allah memberinya kekuatan luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Mukjizatnya, doa mustajab yang mendatangkan hujan setelah musim kering panjang, serta keselamatan dari kejahatan kaumnya. Ia hidup zuhud dan selalu mengingat Allah. Nabi Ilyasa adalah penerus Nabi Ilyas. Ia melanjutkan dakwah menyeru kaumnya kepada tauhid. Allah mengaruniakan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penentangan. Mukjizatnya mampu menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, serta doanya yang mustajab mendatangkan keberkahan. Ia memimpin kaumnya dengan bijak, namun hanya sedikit yang taat. Meski begitu, Ilyasa tidak pernah putus asa. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa yang membangkang. Saat marah, ia meninggalkan mereka. Dalam perjalanan laut, ia ditelan oleh ikan besar. Dalam perut ikan, Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Allah mendengar doanya, lantas menyelamatkannya. Kaum Ninawa kemudian bertobat. Mujizatnya, selamat hidup dari perut ikan, doa mustajab dan kembalinya kaumnya ke jalan Allah. Nabi Zakaria adalah nabi yang soleh dan tekun beribadah. Meski sudah tua dan istrinya mandul, ia tetap berdoa memohon keturunan. Allah mengabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya. Zakaria berdakwah menyeru Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, namun banyak yang menolak. Mukjizatnya, doa mustajab yang melahirkan keturunan di usia lanjut, kekuatan sabar, serta perlindungan Allah dalam berdakwah. Ia akhirnya dibunuh dengan kejam oleh orang kafir. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Ia dikenal zuhud, suci, dan berani menegakkan kebenaran. Sejak kecil, Allah memberinya hikmah dan ilmu. Ia menyeru Bani Israel agar meninggalkan dosa. Yahya menolak hidup bermewah-mewah, lebih memilih kesederhanaan. Mujizatnya lahir dari ayah yang sangat tua, diberi ilmu sejak muda, dan karisma luar biasa dalam berdakwah. Ia dibunuh secara dolim karena menegur raja yang berbuat maksiat. Nabi Isa lahir dari Maryam tanpa ayah, mukjizat besar dari Allah. Sejak bayi, ia sudah bisa berbicara membela ibunya. Isa diutus kepada Bani Israel, membawa Injil, mengajarkan tauhid, dan menghapus syariat yang memberatkan. Mukjizatnya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita lepra, menghidupkan orang mati, serta mengetahui apa yang dimakan manusia dengan izin Allah. Ia juga diangkat ke langit, tidak disalib. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah sebagai yatim, dijuluki Al-Amin karena kejujurannya. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW berdakwah menegakkan tauhid, menghadapi penolakan Quraisy, lalu hijrah ke Madinah. Ia memimpin umat dengan keadilan dan rahmat. Mukjizatnya, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, Isra Mi'raj, membelah bulan, air keluar dari jari-jarinya, dan doa-doanya dikabulkan. Hikmahnya, Islam adalah penyempurna agama sebelumnya. Nabi Muhammad SAW teladan akhlak mulia, dan umatnya diperintahkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah kisah 25 Nabi dan Rasul.
Perjalanan mereka penuh ujian, mukjizat, dan teladan iman yang abadi. Dari kesabaran Nabi Nuh hingga keberanian Nabi Musa, dari keteguhan Nabi Muhammad hingga kasih sayang Nabi Yusuf, semua mengajarkan kita untuk selalu teguh di jalan Allah. Mari kita bawa cahaya ini ke dalam hidup kita, meneladani iman dan kebaikan para nabi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan epik ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan baik-baik saja, tapi hatimu tiba-tiba berat tanpa sebab? Seolah ada suara halus yang tidak terdengar, namun terasa kuat mengarahkanmu ke jalan yang salah. Itulah bisikan syaitan, tidak selalu berupa perintah besar, seringnya hanya lintasan kecil yang perlahan melemahkan jiwa. Dan tanpa sadar, kita pun tergelincir. Syaitan tidak datang dengan bentuk menyeramkan. Ia datang dengan ide yang terlihat logis, perasaan yang terlihat wajar, dan godaan yang terasa masuk akal. Semua dibungkus rapi agar kita tidak sadar bahwa arah hidup mulai berubah. Disinilah pentingnya renungan hati, agar kita mampu mengenali suara-suara yang bukan dari cahaya, tapi dari kegelapan. Renungan tentang bisikan syaitan bukan untuk menakuti, tapi untuk membuka mata. Karena banyak orang tersesat bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena terlalu percaya pada bisikan yang dibisikkan dengan lembut. Syaitan tidak memaksa, ia hanya mengarahkan. Dan sekali kita mengikuti, ia akan membuka pintu bisikan berikutnya. Ada orang yang ibadahnya banyak, tapi hatinya tetap gelisah. Ada yang hidupnya terlihat baik, tapi jiwanya hampa. Ada yang terus mengejar dunia, padahal hatinya sudah lelah. Semua itu sering berawal dari satu bisikan kecil. Sudahlah, lakukan saja, itu bukan apa-apa. Padahal di balik kalimat sederhana itu, ada langkah menuju kehancuran jiwa. Yang lebih berbahaya lagi, syaitan tidak hanya membisiki ketika kita jauh dari ketaatan. Ia bahkan datang ketika kita sedang dekat dengan Allah, sedang rajin ibadah, sedang ingin memperbaiki diri. Karena ia tahu, ketika seseorang dekat dengan Allah, kekalahannya sudah semakin dekat. Maka ia pun menggoda dengan cara yang lebih halus dan lebih licik. Semakin banyak dosa yang beredar di dunia, semakin kuat pula bisikan yang membungkus kegelapan dengan nama kebaikan. Syaitan pandai mengemas maksiat menjadi kebebasan, mengemas kelalaian menjadi kesibukan, mengemas jarak dari Allah menjadi aku hanya sedang capek. Inilah permainan yang harus kita sadari. Harus. Renungan ini bukan tentang menilai siapa yang paling baik atau buruk. Ini tentang menjaga hati agar tetap hidup, tetap peka, tetap menyadari arah langkah. Karena hati yang tidak dijaga akan mudah terseret oleh bisikan yang samar namun mematikan. Maka mari kita renungkan bersama, apa saja bisikan syaitan yang paling berbahaya, yang tidak hanya menjatuhkan, tapi juga membuat seseorang merasa bahwa ia baik-baik saja. Jika kita bisa mengenalinya, insya Allah kita bisa menghindarinya sebelum terlambat. Bisikan, nanti saja, masih ada waktu. Syaitan tahu bahwa ia tidak bisa langsung menghentikan seseorang dari beribadah. Maka ia membisikkan sesuatu yang lebih halus. Nanti saja, kamu masih punya waktu. Bisikan ini terlihat ringan, tidak terasa seperti maksiat. Namun justru inilah jebakan yang paling mematikan, menunda kebaikan sampai hati kehilangan rasa untuk mengerjakannya. Pada awalnya, seseorang hanya menunda satu salat. Lalu besok menunda lagi. Lama-lama hatinya terbiasa. Ia tidak sadar bahwa jarak antara dirinya dan Allah semakin jauh. Semua berawal dari penundaan kecil yang dianggap sepele. Padahal itulah celah pertama yang dimanfaatkan syaitan untuk melemahkan jiwa. Syaitan tidak menyuruhmu berhenti ibadah karena ia tahu itu terlalu jelas. Ia hanya membuatmu menunda sedikit demi sedikit. Ia tahu
kebaikan yang ditunda berkali-kali akan berubah menjadi kebaikan yang akhirnya ditinggalkan. Dan ketika hati sudah tidak punya rasa lagi terhadap ketaatan, maka pintu-pintu kelalaian terbuka semakin lebar. Bisikan ini juga muncul ketika seseorang ingin bertaubat. Syaitan tahu bahwa pintu taubat selalu terbuka, maka ia membuat orang merasa masih punya waktu. Besok saja berubah, hari ini nikmati dulu. Padahal tidak ada yang menjamin hidup kita, tidak ada yang menjamin esok masih ada. Inilah tipuan halus yang membuat banyak hati tertipu. Begitu pula dalam hal kebiasaan baik. Ketika ada kesempatan berzikir, membaca Quran, atau mendekatkan diri kepada Allah, syaitan akan mengalihkan perhatian. Nanti setelah selesai ini, nanti setelah longgar, nanti setelah moodnya bagus. Ya paham, manusia sering kalah oleh rasa malas yang dibungkus alasan. Bisikan nanti saja juga merusak produktivitas. Ia membuat seseorang terbiasa menunda hingga hari-harinya hanya diisi penyesalan dan rencana yang tak pernah dilakukan. Akhirnya, seseorang tidak hanya jauh dari Allah, tapi juga gagal dalam urusan dunianya. Semua dimulai dari penundaan kecil yang dibiarkan menumpuk. Yang paling berbahaya adalah ketika hati mulai percaya bahwa menunda adalah hal biasa. Ini membuat seseorang tidak lagi merasa bersalah ketika menunda salat, sedekah, atau kebaikan lain. Ketika rasa salah hilang, maka syaitan sudah berhasil mengambil alih arah hidup seseorang tanpa ia sadari. Padahal setiap detik adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah. Waktu adalah amanah, bukan jaminan. Dan siapapun yang meremehkannya seakan memberi izin kepada syaitan untuk mengendalikan hidupnya. Karena orang yang terbiasa menunda kebaikan akan semakin sulit meraih keteguhan hati. Renungkanlah berapa banyak kebaikan yang hilang hanya karena kita berkata, nanti saja. Berapa banyak peluang mendekat kepada Allah yang terbuang karena kita lalai menjaga waktu. Jika kita jujur, mungkin kita akan sadar bahwa bisikan ini lebih sering menang daripada kita sadari. Maka mulai sekarang, ketika bisikan nanti saja muncul, ketahuilah bahwa itu bukan suara dari dirimu yang sejati. Itu adalah langkah pertama menuju kelalaian. Dan siapapun yang ingin selamat harus menolak dengan tegas. Sekarang, bukan nanti. Dengan itu, insya Allah kita dapat menutup pintu bagi syaitan sebelum ia membuka pintu berikutnya. Bisikan, semua orang juga begitu. Kamu nggak sendirian. Syaitan sangat mengerti bahwa manusia mudah merasa aman ketika melihat banyak orang melakukan hal yang sama. Maka ia membisikkan kalimat licik. Tenang, semua orang juga begitu. Bisikan ini membuat seseorang merasa bahwa dosa bukan lagi dosa, karena banyak yang ikut melakukannya. Ini adalah jebakan berbahaya yang membuat hati tidak lagi peka terhadap kebenaran. Karena ketika hati mulai membandingkan diri dengan manusia, bukan dengan perintah Allah, maka standarnya sudah rusak sejak awal. Bisikan ini sering hadir ketika seseorang melakukan kesalahan kecil, misalnya meninggalkan salat, berbicara kasar, membuka aurat, atau melakukan sesuatu yang jelas dilarang. Syaitan akan membisikkan bahwa itu wajar, bahwa semua orang juga melakukannya, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal kesalahan tetaplah kesalahan, meski satu dunia mengerjakannya. Namun syaitan tahu, ketika seseorang merasa aku tidak sendirian dalam dosa, maka rasa bersalahnya akan memudar, dan pintu tobat tertutup tanpa ia sadari. Lebih berbahaya lagi, bisikan ini membuat seseorang sulit memperbaiki diri. Setiap kali hatinya ingin berubah, syaitan datang membawa pembenaran sosial. Ia membuat seseorang merasa bahwa memperbaiki diri itu berlebihan, tidak perlu terlalu taat, tidak perlu terlalu serius. Sudahlah, santai saja, orang lain juga begitu. Kalimat sederhana itu bisa mematikan cahaya iman jika dibiarkan masuk tanpa perlawanan. Karena perubahan yang tertunda oleh pembenaran sosial akan berakhir pada hidup yang stagnan dan jauh dari Allah.
Dalam urusan dunia, bisikan ini juga sangat merusak. Ketika seseorang melihat banyak orang menunda, bermalas-malasan, atau mengikuti hawa nafsu, syaitan akan membuatnya merasa bahwa ikut arus adalah hal yang lumrah. Ia lupa bahwa jalan menuju keberkahan memang tidak pernah ramai. Jalan kebaikan selalu sepi, dan hanya orang-orang yang kuat yang berani melangkah sendirian. Syaitan memanfaatkan sifat manusia yang ingin diterima, ingin dianggap sama dengan orang lain, hingga akhirnya kehilangan arah. Bisikan ini juga melahirkan budaya pembenaran massal. Semakin banyak orang melakukan sesuatu, semakin mudah orang lain terjebak dalam ilusi bahwa itu adalah hal yang wajar. Syaitan sengaja menciptakan atmosfer di mana dosa terlihat seperti kebiasaan dan kebiasaan terlihat seperti sesuatu yang normal. Hati pun menjadi tumpul. Hatinya tidak lagi merasa berat saat maksiat karena orang lain juga begitu. Padahal di sisi Allah, setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan atas keramaian yang menyesatkannya. Seringkali seseorang tidak sadar bahwa dengan mengikuti bisikan ini, ia sedang berjalan menuju jurang tanpa terasa. Ia merasa nyaman, merasa aman, merasa baik-baik saja, padahal ia sedang hanyut dalam arus yang perlahan menjauhkannya dari rahmat Allah. Rasa aman yang palsu ini adalah trik syaitan agar manusia tidak melihat kedahsyatan dosa kecil yang terus dipupuk. Dan seiring waktu, dosa kecil berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi gaya hidup. Inilah kehancuran yang paling sunyi. Bahkan dalam hal iman, syaitan menggunakan bisikan ini untuk membuat seseorang merasa bahwa iman yang lemah itu normal. Semua orang juga jarang baca Quran. Semua orang juga sibuk sampai lupa ibadah. Semua orang juga malas berdoa. Dengan cara itu, syaitan memadamkan rasa malu di hati, mematikan semangat untuk berubah, dan membuat seseorang merasa cukup dengan keadaan yang sebenarnya jauh dari ridho Allah. Perasaan cukup inilah yang paling berbahaya karena menghentikan langkah menuju kebaikan. Padahal manusia tidak ditanya di akhirat, berapa banyak orang yang ikut berbuat dosa bersamamu, tetapi ditanya tentang dirinya sendiri, tentang hatinya, amalnya, kemauannya untuk menjauhi maksiat, meski ia harus berbeda dari banyak orang. Kita lahir sendiri, mati sendiri, masuk kubur sendiri, dan berdiri di hadapan Allah sendiri. Namun syaitan ingin kita lupa hal itu, agar kita terus berlindung di balik bayangan keramaian, seakan keramaian bisa menjadi alasan di hadapan Rabb yang Maha Mengetahui. Bro, ajak disendiri toh. Ojo guyu. Sendekep tangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mayat hidup. Nih di dalam penduso ini. Di dalam geranda. Ada mayat hidup. Ini orang yang punya ilmu kebal itu ya, Pak ya? Iya. Ilmu apa namanya? Rawa Rampa-rontek ya? Oh, berarti jasadnya masih kelihatan seperti ini ya? Masih kelihatan utuh itu. Hah? Utuh kelihatannya. Nah, ya utuh ya. Tapi coba ini. Oh. Jadi ini orangnya. Ini asli mayat hidup. Mayat hidupnya. Matinya itu sudah berapa ratus tahun, Pak? 150 kayaknya. 150 tahun baru mati ya? Baru mati. Itu matinya dulu disunat apa dibedil itu, Pak? Kayaknya disunat. Disunat ya? Iya. Coba lihat kontolnya, Pak. Oba, Pak. Kayak guyu, Bi. Demuring guyu kok. Bila kayak temen kita mayat hidup. Iya. Hah? Iya. Seumur-umur ya? Tapi pas ujur ngalor. La ilaha, Pak. Melirik, Pak. Di tenanan lagi. Mendelik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bisa Habibi mere ngene iki wong jero akeh sing mati. Heh? Bisa. Heeh to. Gemeruduk wong mati. Pengaruh juga ya Bibi ya. Mulai telek Habibi ra kena bidak iki. Percaya. Prosong kena bidak telek Habibi ra kena. Iya aja guyu. Jadi orang ini yang mempunyai ilmu rawaruntek. Susah mati. Hah? Oh benar, ini ilmunya rawaruntek ini. Real fakta. Kalau real ya fakta mas. Kalau fakta ya real. Sama dengan real. Uji spiritualismenya. Jadi spiritualisme jadi apa yang Anda rasakan kan? Gemetar, panas, atau dingin? Dong orang mati kok ditakonin. Ini mati tuh. Mati tuh. Ya dulu kondile Kontrolnya. Lihat kontrolnya. Pegang. Oh, kondilenya masih ada. Aduh, tangis ya. Kabur. Mayatnya hidup. Kabur. Ada mayat hidup di pendoso. Ya tuh. Ini tuh. Ini tinggal turu. Sampean delok. Sampean delok. Nang tak video call kok. Ndak indah. Habibi tak unggah nang jero pendoso. Nek tak lepuk nang jero pendoso Habibi. Terus bolak-balik. Dong wis bolak-balik ngono ki aku. Aku ping piro ae. Dong aku dhewe kadang karepem. Nggih Bu Nyai Puji. Menit ya, 5 menit. Tiba tak video call mbak. Tiba tak video call, lihat di layar HP aku yang. Kau tak kirimin ya, gue tak lucu ya. Caca sing tak kerja dek bengi iki sampean guyu gak? Lucu gak ya? Caca sing tak kerja dek bengi. Ya ini belajar YouTube. Tapi Caca sing belajar YouTube tak kerjai kabeh. Mentalnya kuat juga. Ya aku kurune kok. Mudi nek tak kerjain kok. Iya. Orang nomor atau gak kasih kok kerjain. Mudi nek tak kerjain kok. Yang pakan tangnya kayak suwae kerjain. IP kuwi bujuk anu Mas Warsia. Ya apa nih watuke. Watuke apa nih klek. Bisa sampean tuh nomor nanya.
Nomor Anda diblokir. Masa tenggangnya habis. Pira ya, Mas? 35. Perlu 5 tapi ono paketane. Sak pakete tapi. Nah, iki tak jogo iki, anggere tak isi. Tak tunggu perpanjangan paket. 11 angka tuh nomor iki. Podo iya. Cuman aku senenge ra ono kosonge iki. Nanti nek itu, Mas. Ini nang konter yang masuk nang bakul mie. Nanti rasa nanti. Nang kene to. Bungkal. Apa nabi tuku? Ya tak nggo foto kono. Nah, lha kok tekok organ barang. Belum usah takut kok. Oleh. Tak kira kan kok diblokir ya kan jare gak WA kok tentang siji. Aku mbok blokir ya ngono. Ini blokir kok cedang loro. Kok enak. Nah, aku kondo kan habis satu nih. Aku mau ape turu telepon sik kok ora diangkat-angkat. Ini tak kau sih habis cowok ya. Jadi aku nak nonton pun saya habis sih. Iya Kak mesti. Lu butuh foto itu foto lu sopo. Ini Mbak Yuku. Mbak Yuku. Nom-nomane Mbak Yuku Jember. Wong wis meninggal Ini tadi. asli guys. Asli to, Mbak Yuku kandung. Mbak Yuku. Antara tomat nih anu. Duh. Antara tomat nih. Dulurku sing barep dhewe. Sing barep dhewe dulurku kan wedok. Tapi wis meninggal. Mari kulino loto dhisik. Hmm? Kulino loto dhisik. Kayaknya lagi asing. Iku kurang zaman ono HP, sik zaman Kodak kuwi. Ya sih yang tak balik ya, tak mulai ya wis dalu. Ya, Ngomong nanti. ini tak jak mulai ya. Ya wis, assalamualaikum. Nang turu. Assalamualaikum. Tidur kan buka kok. Lah. Assalamualaikum. Bisa ramah film yang lain. Ini si tok kuwi nak mau. Mano e? Dicacaku ora mlaku. Hah? Nah aku langsung HP loro ning rekam. Langsung oleh akeh to nek aku. Mati urip kok tak kira mati tok. Heh? Tak kira mati. Wah, sehat ya, Mas. Dadi turu. Sekolah ya. Heh? Solo. Yopo. Ora mbok ingu e. Sing bertahan iki loro disikir ngesakno. Solanya.
Iya mas. Ini Mbah. Kok tadi kayak ada orang masuk keranda itu siapa Mbah? Iya bibi. Tenanan iki kok. Iya tenanan. Ngono iki lho. Ya masuk. Mayat itu. Ya ngono lho kok. Untuk selewara ngono lho. Apa ya? Mayat hidup lagi. Sudah tak? Dicolokin. Mati tak tadi bisa. Enggak. Kenapa itu? Kena silite. Biasa sih. Kena silite. Masuk. Dia silite bolong. Fotonya Mbah. Yang kurus. Ayo ngurek nanti ning kene rono macan. Ini bisa enaknya. Ini yang kira-kira. Ngono ra jelene ya. Gak ono. Dimulas patene Sam. 15 menit patene gabine. Iki ping 3 Sam. Oh, ping 3. Iki KKB Papua lari ke tanah Jawa ini. Bawa pedil. Ayo nanti. Ayo kemana kita nih? Ya nih ini kemertek malah ya. Nanti masa sing kanal kan. Ya sama ini pada lampu tok Pak. Metek ya padang. Gini gitu. Ini itu nomor 4. Kakak masuk ya padang ini.